SMAN 3 dan SMAN 5 Bandung masing-masing menyediakan kuota 320 siswa dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru, SPMB, Sekolah Manusia Unggul, MAUUNG, 2026. Kuota tersebut dibagi ke dalam 10 rombongan belajar, rombel, dengan kapasitas 32 siswa per kelas. Seleksi dilakukan tanpa jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan orang tua. Wakasekhumas sekaligus Koordinator PIT SMAN 3 Bandung, Agung Hadiat Zamil mengatakan, seleksi sekolah MAUUNG dibagi ke dalam 3 jalur utama, yakni potensi akademik sebesar 10%, prestasi akademik 70% dan prestasi non-akademik 20%. Untuk jalur potensi akademik, kata dia, calon siswa diwajibkan memiliki IQ minimal 130 dan hasil tes dari lembaga yang terdaftar di Himpunan Psikologi Indonesia. Sementara jalur prestasi akademik terdiri dari nilai rapor dan tes kompetensi akademik, TKA, serta prestasi akademik seperti olimpiade tingkat provinsi hingga nasional. Sedangkan jalur prestasi non-akademik mencakup bidang olahraga, seni hingga kepemimpinan seperti ketua OSIS, PMR, Paskibra, Pramuka dan hafalan Al-Quran. Yang menentukan lulus atau tidak itu by system. Sekolah hanya memverifikasi kesesuaian data saja, ujar Agung. Senin, 25 Mei 2026, Wakasekhumas SMAN 5 Bandung, Dadan Hamdani mengatakan, layanan informasi pada hari pertama masih didominasi pertanyaan terkait kurasi sertifikat prestasi dan mekanisme jalur seleksi. Menurutnya, lonjakan pendaftar diperkirakan mulai terjadi setelah hasil tes kompetensi akademik diumumkan pada 26 Mei 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Agung sebagai Wakasekhumas dan Koordinator PPID SMA Negeri 3 Bandung. Untuk sekarang yang sedang dilaksanakan di SMA 3 itu mulai hari pertama pemantauan dan pembukaan pendaftaran sekolah MAUUNG. Sekolah MAUUNG ini pada prinsipnya kan memang dibuka dari helpdesk atau dari tim IT dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serentak semua sekolah MAUUNG dibuka hari ini. Nah, adapun yang kami laksanakan di SMA 3 sekarang membuka layanan informasi dan pengaduan. Jadi yang datang ke sekolah itu bukan untuk mendaftarkan diri, karena mendaftarkan diri itu atau mendaftarkan calon peserta didik atau calon murid baru itu di rumah masing-masing secara online. Daftarnya ke link pendaftaran SMA atau sekolah MAUUNG gitu. Nah, yang sekarang itu dilaksanakannya mulai dari tanggal 25 sampai tanggal 29. Tapi mungkin di hari libur nanti tanggal 27 kami libur dulu mungkin untuk verifikasi atau pelayanan informasi dan pengaduan. Begitu yang sekarang sedang dilaksanakan. Pak, kalau account untuk pendaftar itu udah diberikan sejak kapan, Pak? Nah, akun itu sudah diberikan dari kemarin, tapi bertahap, dan sekarang hari ini informasi yang kami terima itu hari terakhir mendaftarkan akun pendaftaran. Jadi tadi ada beberapa yang baru mendapatkan akun hari ini, baru hari ini. Oh, ada juga yang baru dapat hari ini. Ada yang baru dapat dan ada yang belum dapat hari ini gitu. Tapi informasi dari dinas, insya Allah ini hari terakhir untuk pendistribusiannya gitu. Untuk yang belum dapat itu mereka gimana? Apakah bisa datang ke sini atau seperti apa? Untuk yang masih di sekitar di Jawa Barat itu usahakan maksimalkan ikhtiarnya di operator SMP dulu, takutnya barangkali kesilep dan lain sebagainya gitu. Tapi untuk yang di luar Jawa Barat, yang sekolahnya di luar Jawa Barat tapi kakaknya di Jawa Barat, kartu keluarga atau tinggalnya di Jawa Barat, berarti kan nggak akan dapat akun. Nah, itu bikin akunnya ke sekolah boleh, kami layani gitu. Ke sekolah tujuan berarti? Ke sekolah tujuan.
Pak, kalau di sekolah tujuan seperti hari ini itu membuka layanan apa aja, Pak? Yang sekarang di sekolah tujuan informasi dan pengaduan saja. Jadi informasi yang kami terima dari dinas real time juga kami kasih, dan jika ada kendala saat waktu pendaftaran, misalkan udah dapat akun, sudah mendaftar juga, memasukkan berkas dan lain-lain, tapi tetap terkendala, silakan menghubungi kami di layanan pengaduan, dan kami akan melaporkan pengaduan tersebut ke dinas atau ke operator atau ke divisi terkait mengenai pengaduannya kemana, karena di sini ada form pengaduannya juga. Kalau SPMB tahun ini kan berarti cuman untuk SMA 3 kan untuk sekolah maung ya Pak. Nah itu jalurnya berarti cuman jalur apa saja sih Pak? Jalurnya ada 3. Zonasi sudah dihilangkan ya Pak? Ya, tidak ada jalur zonasi. Yang pertama itu jalur potensi akademik. Jalur potensi akademik ini kuotanya ada 10% dari kuota seluruhnya. Lalu ada jalur yang kedua. Jalur yang kedua itu ada jalur prestasi akademik. Itu ada 70%. 70% ini dibagi jadi 2. Yang prestasi nilai rapot dan TKA sebanyak 50%. Dan yang prestasi akademik seperti Olimpiade Matematika, Olimpiade Bahasa Indonesia yang akademik itu 20%. Terakhir ada jalur prestasi non-akademik, itu dibagi jadi 2. Yang pertama itu prestasi non-akademik minat dan bakat, diantaranya ada olahraga, ada seni dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada prestasi kepemimpinan. Khusus prestasi akademik dan non-akademik minat bakat itu minimal dapat prestasinya juara 1, 2, dan 3 tingkat provinsi minimal. Jadi kesananya nasional untuk sekolah maung ini. Untuk kepemimpinan itu ketua OSIS, ketua PMR, ketua Paskibra, ketua Pramuka itu bisa melalui jalur tersebut, tapi ketuanya aja. Jadi wakil tidak bisa. Dan untuk yang tadi potensi akademik yang 10% tadi yang di awal itu IQ-nya minimal 130 dan ada keterangan bahwa anak ini punya nilai kreativitas tinggi dan punya tanggung jawab terhadap tugas tinggi, harus ada itu. Dan yang format tesnya, lembaga tesnya itu harus terdaftar di HIMPSI dengan perhitungan melalui metode hitung Wissler. Oh nggak ada, dari dulu juga memang di sini kami hanya menyediakan perangkat jika ada orang tua atau calon orang tua murid yang terkendala, misalkan tidak punya perangkat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.